Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 681. Chapter 681, Angin Pemecah Gangguan Ekstrim. Tang Wulin menggunakan teknik Disorder Splitting Wind Hammer sedangkan Long Yue melepaskan satu set teknik Lancing. Keduanya bertarung dengan sangat baik. Dengan tabrakan langsung mereka benar-benar menantang satu sama lain. Setiap ledakan hebat membuat panggung kompetisi bergetar hebat. Situasinya tidak seperti dua manusia yang bertarung, itu lebih seperti dua binatang raksasa yang saling bentrok. Melalui tubuh naga emasnya, kecepatan palu angin pemecah gangguan Tang Wulin bersama dengan kekuatannya meningkat. Ketika mereka pertama kali mulai bertarung, dia dikirim terbang seperti gasing setiap kali dia bertabrakan dengan Long Yue. Sekarang, dengan bantuan palu angin pemecah gangguan, kekuatan Tang Wulin secara bertahap dan secara mengejutkan menjadi setara dengan Long Yue. Bentrokan antara dua lawan meningkat dalam intensitas. Benjolan padat di tubuh Long Yue seperti gunung yang terus-menerus memercikkan batu dan benda lain yang berubah menjadi cahaya sebelum menghilang di udara. Enci duduk di peron. Saat dia menyaksikan adegan di panggung kompetisi, dia juga merasa tidak enak. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan ada orang yang bisa melawan Long Yue secara langsung dalam hal kekuatan. Juga, basis budidaya lawannya lebih rendah dari Long Yue. Posisi Akademi Shrek melebihi ekspektasi, dan juga memiliki reputasi dalam memelihara monster. Untuk anak berusia 15 tahun untuk meningkatkan kekuatannya sedemikian rupa hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Baik-baik, Long Yue tertawa terbahak-bahak. Sejak dia berhasil dalam basis kultivasinya, dia belum menemukan tandingan dalam hal kekuatan. Bahkan beberapa sistem penyerangan 7 cincin atau 8 cincin Soul Masters tidak dapat menekannya dengan kuat dalam hal kekuatan. Tapi saat ini, Tang Wulin melawannya secara langsung. Itu murni benturan kekuatan di antara mereka. Pertandingan ini memungkinkan Long Yue bertarung tanpa hambatan. Ketika seseorang kuat, seseorang akan berharap memiliki lawan yang sama kuatnya. Hanya dengan begitu seseorang dapat melepaskan kekuatan maksimumnya untuk terus-menerus memperbaiki diri. Faktanya, bahkan Tang Wulin merasa dia bisa bertarung tanpa harus khawatir menahan diri. Energi yang luar biasa di tubuhnya, di bawah penyerapan garis keturunan Raja Naga Emas dan metode budidaya sekte tubuh, meningkat ke tingkat yang sulit. Bahkan dia tidak menyadari sampai sejauh mana kekuatan tubuhnya bisa dicapai. Dia memiliki firasat bahwa kekuatannya telah melebihi 5.000 kg kekuatan. Hari ini, ketika dia bertabrakan langsung dengan Long Yue, dia merasakan efek magis dari kekuatannya. Palu angin pemecah gangguan telah menstimulasi kekuatannya sepenuhnya. Dengan tambahan 2 palu besarnya, dia bisa merasakan kehangatan kepercayaan yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Energi yang tersembunyi di dalam tulang, garis darah, dan organ dalamnya benar-benar terangsang. Tubuhnya, yang terbangun untuk kedua kalinya melalui kultivasi sekte tubuh, telah mengungkapkan energi ledakannya dengan sempurna. Di ruang tunggu, pandangan Dai Yuyan sedikit keluar dari fokus. Ketika dia kalah dalam pertandingan beberapa hari yang lalu, kondisinya semakin memburuk sejak saat itu. Sebagai putra mahkota, bagaimana mungkin dia tidak merasa kecewa karena kalah dalam pertandingan sepenting itu? Jika dia bisa melakukan semuanya, dia akan mengenakan baju besi tempurnya saat dia naik ke panggung, menekan Tang Wulin dengan kecepatan terbesarnya, dan mengalahkannya. Meskipun demikian, ketika dia melihat Tang Wulin bertarung dengan Long Yue sekarang, dia mengerti bahwa Tang Wulin yang dia hadapi tempo hari bukanlah lawan yang telah memberikan semuanya. Ketika Tang Wulin melepaskan serangan palu angin pemecah gangguan setelah serangan berat, dapatkah dia memblokir mereka bahkan jika dia mengenakan baju besi tempurnya? Dia, juga, memiliki banyak spar dengan Long Yue. Namun, selama sesi perdebatan itu, Long Yue tidak pernah menggunakan senjata apapun. Tapi hari ini, Tang Wulin baru saja naik ke atas panggung, dan dia secara mengejutkan memaksa Long Yue menggunakan tombak runcing ganda. Jadi, Long Yue memiliki kemampuan senjata seperti itu juga. Meskipun tombak tidak digunakan untuk serangan gesit, intensitas dominasinya adalah sesuatu yang dia saksikan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dengan setiap dorongan, tombak akan membelah udara, bergabung mulus dengan dominasi Long Yue sendiri dan keterampilan jiwa gunung, dan bersama-sama menabrak lawannya seperti gunung besar yang runtuh. Namun, ketika Tang Wulin menghadapi Long Yue, senjatanya berubah menjadi palu pemecah gunung.
Dia menghancurkan pegunungan tinggi yang datang padanya tanpa henti. Bisakah saya melakukan ini? Dai Yuyan bertanya pada dirinya sendiri. Dalam hal kekuatan, bahkan jika dia memakai baju besi perangnya, dia tidak bisa mencapai ini. Hanya sedikit yang mempelajari palu angin pemecah gangguan Sekte Tang karena persyaratan kekuatannya yang terlalu tinggi. Banyak yang melihatnya sebagai teknik palu yang digunakan hanya dalam penempaan. Selain itu, terlalu sulit untuk dikendalikan. Bahkan di antara pandai besi, sangat sedikit yang memilih untuk mempelajari ini. Dai Yuyan juga seorang murid Sekte Tang. Secara alami, dia telah melihat teknik palu ini sebelumnya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam pertempuran ini, palu angin pembelah disorder secara mengejutkan dapat digunakan untuk melepaskan efek yang begitu mengejutkan. Ini adalah gaya bertarung yang tidak bisa dikuasai oleh manusia. Tidak mungkin bagi master jiwa manusia biasa untuk mencapai level Tang Wulin. Namun, bagaimana jika itu adalah Misha? Jika seseorang bisa mengontrol Misha dengan baik, mungkin akan mungkin untuk mencapainya. Sebagai pangeran, dia tidak hanya harus memikirkan kekuatan bertarungnya, tetapi dia juga harus mempertimbangkan perkembangan kekaisaran di masa depan. Kekuatan bela diri adalah faktor terpenting di antara semuanya. Gaya bertarung Tang Wulin telah menciptakan peluang baginya. Seringkali, ada area di militer di mana keajaiban diciptakan dengan memodifikasi teknik pertempuran dan menerapkannya pada militer. Ketika dia memikirkan hal ini, Dai Yuyan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak lagi depresi. Sebaliknya, ada kecemasan terkait kinerja Tang Wulin hari ini. Bagaimanapun, kalah dalam pertandingan karena lawan Anda terlalu kuat atau karena kesalahan Anda sendiri sama sekali berbeda. Ledakan. Tang Wulin mengayunkan palu untuk ke-36 kalinya. Dia telah membuat Raja Naga Gunung mundur untuk pertama kalinya. Long Yue mundur 2 langkah, tombak di tangannya mengeluarkan serangkaian dengungan. Bagus, lagi. Long Yue melolong dengan marah. Tubuhnya membengkak dan dia maju selangkah lagi. Kali ini, dia menggunakan tombaknya sebagai tongkat panjang. Dia mencengkeram tombaknya dengan kedua tangan dan memukulnya saat dia membidik tengkorak Tang Wulin. Raungan naga dari tubuh Tang Wulin terdengar keras, dan sepasang palu raksasa di tangannya terayun secara horizontal, serangan ke-37. Ketika dia mengayunkan kedua palu kali ini, Tang Wulin merasa hampa di dalam. Perasaan yang tidak bisa dia kendalikan memenuhi dirinya. Tidak bagus, aku akan mencapai batasku. Dia yang sangat akrab dengan palu angin pemecah gangguan merasa bahwa tubuhnya hampir mencapai batasnya. Dalam keadaan normal, dengan kemampuannya saat ini, dia bisa melepaskan palu angin pemecah disorder sampai serangan ke-54. Tapi, apa yang ada di pelukannya sekarang bukanlah palu tempah. Mereka adalah palu perang super yang ratusan kali lebih berat dari palu tempah. Meskipun dia menggunakan sepasang palu perang ini dengan tubuh naga emas, itu masih membebani stamina dan kekuatan jiwanya. Lengannya mulai sakit dan lemas karena kelelahan. Setiap serangan dari Disorder Splitting Wind Hammer akan menguras kekuatannya lebih jauh. Tang Wulin tahu bahwa dia akan mencapai batas kemampuannya dan kehilangan kendali. Ledakan, mereka bertabrakan lagi. Kali ini, Long Yue dikirim mundur ke belakang selama 5 langkah penuh sebelum dia berhasil menenangkan dirinya. Lengannya gemetar, dia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi dan memperlihatkan dadanya. Di sisi lain, tubuh Tang Wulin berputar dengan kecepatan tinggi dengan momentum yang telah dibangunnya. Detik berikutnya, sepasang palu perang di tangannya terbang dari genggamannya. Seperti meteor yang mengejar bulan, mereka terbang langsung ke dada Long Yue. Saat ini, Long Yue mundur dengan kecepatan yang menyilaukan di bawah bimbingan kekuatan yang sangat besar. Dia mengangkat tangannya dan sepertinya tidak ada energi tersisa untuk memblokir palu perang itu. Pada serangan ke-38, kekuatan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Jika sepasang palu raksasa ini benar-benar mengenai tubuhnya. Penonton menahan napas. Mereka telah melihat kekuatan luar biasa yang dihasilkan oleh tabrakan kedua lawan. Jika Long Yue menerima serangan langsung dari sepasang palu perang dengan proporsi yang sangat besar, bahkan dia akan kesulitan menanggung bebannya. Sungai. Long Yue menggeram dengan suara yang dalam. Cincin jiwa kedua di tubuhnya bersinar. Pada akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi mengaktifkan keterampilan jiwa keduanya. Arus deras besar melonjak dari langit dan tanah. Seluruh tahap kompetisi telah berubah menjadi tempat di mana sungai yang tak terhitung jumlahnya saling berpotongan. Satu sungai menyapu palu raksasa. Meski demikian, aliran air yang deras tidak bisa menghentikan palu. Palu raksasa melewati air untuk muncul di depan dada Long Yue.
Rawa-rawa, cincin jiwa ketiganya bersinar lagi. Cahaya kecoklatan gelap bertambah besar secara instan. Maju dari palu raksasa akhirnya melambat. Meskipun mereka masih melewati rawa-rawa, pada saat mereka mendarat di dada Long Yue, kecepatan mereka telah sangat melambat. Ledakan, tubuh kolosal Long Yue dikirim terbang seperti bola meriam dengan kekuatan tumbukan. Dia terbang lurus sejauh lebih dari 100 meter untuk menabrak langsung ke penghalang jiwa dan memantul darinya. Tombak runcing ganda di genggamannya menusuk tanah, dan dia melakukan jungkir balik sebelum mendarat dengan mantap di atas kakinya. Pada saat itu, napas Long Yue menjadi sedikit compang-camping. Saat ini, tubuh Tanggulin baru saja berhenti berputar. Wajahnya sedikit pucat, dan dia menarik napas dalam-dalam untuk mengatur pernapasannya sehingga garis keturunan dan kekuatan jiwanya dapat dipacu untuk pulih dengan cepat. Tabrakan yang terlihat pendek itu langsung membawa pertandingan ke klimaksnya. Setidaknya, di permukaan, tampaknya Long Yue telah mengalami banyak kerugian. Dia secara mengejutkan dikirim terbang oleh palu Tanggulin. Meski belum pasti apakah dia terluka, palu raksasa itu masih bisa memberi dampak. Ini mungkin hanya goresan, tapi tetap tidak menyenangkan. Soul Land 3 Chapter 682. Chapter 682 Perbedaan. Apa orang itu manusia? Sepasang palu raksasa itu tidak mungkin kokoh, kan? Pertanyaan seperti ini muncul di hati banyak penonton. Tanggulin sedikit menggelengkan lengannya. Palu raksasa dan palu angin pemecah gangguan yang ke-38 telah mendorongnya ke batas kemampuannya. Bahkan dengan kekuatannya yang luar biasa, rasa sakit dan nyeri yang terus-menerus menembus lengannya. Aku bahkan tidak menyakitinya setelah semua itu. Orang ini terlalu kuat. Tanggulin menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba mengambil langkah besar ke depan dan mengambil dua palu raksasanya dari tanah. Dengan sekejap, dia mengembalikannya ke gelang penyimpanannya. Saya tidak bisa menggunakannya lagi. Lenganku tidak bisa lagi menerimanya. Bahkan jika saya menggunakannya lagi, saya tidak akan dapat menciptakan efek yang sama. Sementara itu, Long Yue juga menarik napas dalam-dalam. Dadanya yang sedikit menjorok karena palu membengkak sekali lagi. Dia memegang tombak berujung ganda di satu tangan dan mengangkat tangan lainnya. Dia mengacungkan jempol ke arah Tanggulin. Dalam pertempuran kekuatan kasar, dia tampil sedikit kurang. Dia harus mengakuinya. Lengan Tanggulin membunuhnya, tapi dia juga tidak dalam kondisi terbaiknya. Peningkatan kekuatan dari Raja Naga Gunung sudah sangat menakutkan, dan basis kultivasinya jauh lebih unggul dari Tanggulin, tetapi dia masih kalah dalam pertandingan kekuatan. Matanya berangsur-angsur memerah. Kekuatan Tanggulin telah membangkitkan semangat juang Long Yue. Awalnya, dia berpendapat bahwa tidak ada lawan dalam kompetisi elit jiwa master muda peringkat tinggi kontinental ini yang bisa bertarung di levelnya, itulah sebabnya dia kurang tertarik selama ini. Dia mulai menjadi lebih bersemangat setelah kedatangan grup dari Akademi Shrek. Namun demikian, perbedaan usia mereka terlihat jelas untuk dilihat semua orang. Bahkan jika kekuatan yang ditampilkan Tanggulin dan yang lainnya benar-benar luar biasa, Long Yue tidak menganggap mereka serius sebagai lawan. Bagaimanapun, dia sendiri tidak lagi sebanding dengan rekan-rekannya sendiri. Aku menjadi serius sekarang, terdengar suara berat Long Yue. Tanggulin menarik napas dalam-dalam. Dia mengulurkan tangannya ke samping. Percikan cahaya bintang membentang dan berputar-putar. Mulai dari cakar naga emasnya, mereka terus menyebar ke atas. Baju besi emas menggulung cakar, lengan, dan bahunya. Di bawah pancaran cahaya bintang yang menyilaukan, itu menyatu dengan tubuhnya. Setelah pauldron muncul penutup dada. Pelindung dada melindungi dadanya, tapi tidak ada tanda-tanda adanya komponen inti. Menurut desain dari set armor tempur yang dibuat Gu Yue untuk Tanggulin ini, lokasi komponen intinya berada di perut. Ya, hanya beberapa hari telah berlalu, dan Tanggulin memiliki pelindung dada lagi. Dia sekarang memiliki 5 potong baju perang. Meskipun dia masih beberapa potong dari satu set lengkap, dia semakin dekat dengan tujuan itu. Di peron, Dai Tianling melihat ke panggung dengan kebingungan. Mengapa dia melepaskan senjatanya? Bukankah palu itu membuatnya unggul? Enci berkata dengan datar, ya, saya tidak menyangka Tanggulin bisa unggul dalam hal kekuatan. Aku lupa sudah berapa lama sejak Long Yue kalah dari lawannya dalam hal kekuatan. Namun, Tanggulin hanya bisa mencapai itu dengan sepasang palu raksasa dan palu angin pemecah gangguan Sekte Tang. Palu angin pemecah gangguan dan sepasang palu raksasa memberikan beban yang besar pada tubuhnya. Jika dia terus menggunakannya, lengannya pasti sudah habis.
Selain itu, dia sendiri tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan sebesar itu. Saya melihat, Dai Tianling hanya dipukul dengan kesadaran tiba-tiba sekarang. Penatua Kai duduk di sana, memakai wajah poker dari awal sampai akhir. Seolah-olah pertandingan saat ini di panggung kompetisi sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Di ruang tunggu, anggota tim dari kedua belah pihak menyaksikan pertandingan ini dengan cemas. Ketika Long Yue dikirim terbang dengan palu, Dai Yun tidak bisa menahan jeritan. Di dalam hatinya, Long Yue tidak terkalahkan. Tapi pada saat itu, hatinya sudah berada di tenggorokannya. Pegunungan. Di panggung kompetisi, Long Yue berteriak lagi. Pegunungan tinggi menjulang dari tanah. Sungai. Sungai-sungai besar membentuk jaringan silang di antara pegunungan. Itu seperti lukisan pemandangan klasik. Tang Wulin merasa bahwa di tengah pegunungan dan sungai ini, dia menjadi tidak berarti. Seolah-olah dia telah berubah menjadi sebutir debu di dunia. Long Yue menghilang di antara pegunungan dan sungai. Tidak ada apa-apa, selain tekanan tanpa akhir dari segala arah. Tempat ini tidak lagi tampak seperti panggung kompetisi. Sekarang tampak seperti mereka berada di dunia yang berbeda, dunia di mana Long Yue adalah tuannya. Bisakah keterampilan jiwanya benar-benar bergabung satu sama lain untuk menghasilkan kemampuan dunia lain ini? Saat Tang Wulin merasakan ketakutan merayap ke dalam hatinya, pegunungan di sekitarnya mulai runtuh. Bongkahan batu kolosal jatuh dari langit dan jatuh ke arahnya. Di tanah, sungai Yangtze yang besar melonjak tajam dan berguling langsung ke tempatnya berdiri. Bahkan jika dia tahu bahwa semua ini hanya ilusi, tekanan yang sangat besar itu sama sekali tidak palsu. Itu sangat kuat. Dia menarik napas dalam-dalam. Cahaya keemasan di mata Tang Wulin semakin intensif. Tak lama kemudian, raungan liar terdengar. Bayangan samar tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Karena ini adalah dunia ilusi, aku akan melawan ilusi dengan ilusi. Sosok besar muncul di belakang Tang Wulin, meraung marah ke langit. Itu mengirimkan getaran yang begitu kuat sehingga gunung dan sungai beriak seperti air. Kekuatan pukulan berhenti, lalu ekor besarnya menyapu ke samping dan langsung mengirim bebatuan gunung di sekelilingnya terbang ke segala arah. Ini adalah naga tuan raksasa yang tingginya lebih dari 60 meter. Begitu muncul, itu membawa serta tekanan yang sepertinya membebani seluruh dunia. Tang Wulin menyipitkan matanya sedikit, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Pohon anggur emas berubah menjadi naga. Itu membawa tubuhnya dan menembak ke langit. Saat itu membawanya ke langit, sosok emas itu bertambah besar dan terus bergabung dengan aura garis keturunannya. Naga emas itu melayang di udara. Raungan naga yang nyaring dan nyaring terdengar. Itu mengguncang gunung dan sungai dengan sangat keras sehingga mereka mulai runtuh. Ledakan. Akhirnya, semuanya berubah menjadi gelembung dan lenyap di sekelilingnya. Tuan naga dan naga emas menghilang, bersama dengan gunung dan sungai juga. Cahaya ungu berkedip-kedip di mata Tang Wulin. Di sisi lain, cahaya merah darah di mata Long Yue juga sangat cerah. Namun di mata penonton, mereka berdua hanya berdiri di sana saat mereka saling menatap seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Long Yue memiliki basis budidaya 6 cincin. Meskipun dia sudah menjadi kaisar jiwa, dia masih memiliki jalan panjang sebelum kekuatannya mencapai tingkat alam yang sebenarnya. Bentrokan barusan adalah benturan roh antara dua lawan di mana mereka menggabungkan kekuatan spiritual dan pengalaman pribadi mereka sendiri. Tang Wulin jelas lebih lemah dari Long Yue di basis budidaya spiritualnya. Garis keturunan Raja Naga Emas menekan Raja Naga Gunung, dan inilah yang membuat tabrakan antara roh mereka seimbang. Bagus, Long Yue berteriak. Rawa-rawa, tanah menjadi berlumpur. Kali ini, itu bukan ilusi. Tang Wulin melompat ke udara untuk menghindarinya, tetapi rawa melonjak ke atas dan mengejar tubuhnya. Seolah-olah ingin menelannya di dalam dirinya sendiri. Tang Wulin tidak berani mengendur. Cincin jiwa emasnya beralih ke 4 cincin jiwanya. Sulur rumput blue silver dilepaskan dan diikat ke rawa di bawahnya. Sama seperti ketika dia melawan hiu putih besar jiwa iblis di lautan, dia tanpa henti mencambuk rawa dengan rumput blue silver miliknya. Dengan kecepatan yang membutakan, dia menerkam ke arah Long Yue. Long Yue mendengus. Dia menusukkan tombak berujung ganda di tangannya langsung ke tanah. Dia memutarnya, dan bayangan ilusi naga raksasa itu muncul di belakangnya lagi. Keterampilan jiwanya lebih kuat dari yang sebelumnya. Jika itu adalah master jiwa lain dengan basis kultivasi 4 cincin, dia pasti sudah benar-benar kewalahan sekarang, tetapi garis keturunan Tang Wulin benar-benar unik.
Itu sangat tidak biasa sehingga Long Yue heran menemukan bahwa dia tidak dapat menekannya. Keterampilan jiwanya tidak memiliki efek yang diinginkan pada Tang Wulin. Jika itu masalahnya, maka dia akan menghancurkannya dengan kekuatan kasar. Tang Wulin hampir sampai di Long Yue. Tanaman merambat Blue Silver Grass berkerumun keluar seperti lebah. Cincin jiwa keempatnya menyala untuk Blue Silver Overload Transformation. Kepala naga tuan yang sangat besar muncul di belakangnya. Setiap pohon anggur Blue Silver Grass langsung menjadi setebal naga besar. Mereka terbang menuju Long Yue dan melingkar di sekelilingnya. Hal yang mengejutkan adalah Long Yue tidak menghindarinya. Dia membiarkan tanaman merambat menjerat tubuhnya. Sepasang cakar naga emas Tang Wulin juga tiba di saat berikutnya dan menyerang ke arah dadanya. Soul Land 3 Chapter 683. Chapter 683 Horor. Tak tergerak seperti gunung, Long Yue meraung keras. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi tinggi. Sepasang cakar naga emas Tang Wulin mencakar punggungnya, namun rasanya seperti sedang meraih gunung yang sangat besar. Meskipun ada serpihan batu berserakan di mana-mana, dia bisa merasakan sakit yang menyiksa berdenyut di lengannya, dan reaksi yang intens membuat Tang Wulin pergi. Tang Wulin merasa ngeri di dalam hatinya. Berdasarkan pengalamannya, dia langsung mengerti apa yang terjadi. Yang disebut Unmovable as the Mountain adalah produk dari Long Yue yang menggabungkan dirinya dengan skill jiwa pertamanya, Mountain. Bisakah ini dilakukan? Sepertinya keterampilan jiwa bisa digunakan dengan cara seperti itu. Gunung bisa digunakan di luar, tapi juga di dalam. Dia adalah gunung, tak tergerak seperti gunung. Surge is the river, Long Yue pindah saat itu. Gunung itu tumbuh lebih besar, menyingkirkan tanaman merambat Kaisar Blue Silver. Tangan kanannya tiba-tiba terlempar ke depan dengan bola cahaya biru yang menusuk. Long Yue tampaknya telah berubah menjadi sungai bergelombang besar dan meluncur keluar dari genggaman Tang Wulin. Kekuatan yang menakutkan menyerang 9 kali tubuh Tang Wulin. Tang Wulin hanya bisa memanggil naga emas mengguncang surga dalam upaya putus asa untuk menahan serangan Long Yue. Terlepas dari usahanya, kekuatan itu benar-benar terlalu kuat, seperti semburan dahsyat yang menghantam pantai. Pertempuran Tang Wulin memancarkan cahaya keemasan dengan aliran cahaya bintang melingkar di sekitarnya, namun kekuatan tumbukan yang mengerikan masih membuatnya menjauh. Darah segar mengalir dari mulut Tang Wulin. Dia merasa seolah-olah tubuhnya telah hancur berkeping-keping, dan organ dalamnya sedang diombang-ambingkan dan dibalik. Dia takut bahwa tanpa perlindungan armor perang, satu pukulan sudah cukup untuk mengakhiri pertarungan. Long Yue terlalu kuat. Dia menghancurkan Tang Wulin dengan basis kultivasinya sendiri. Dia memiliki basis budidaya Kaisar Jiwa 6 cincin selain jiwa bela diri Raja Naga Gunung yang kuat. Apakah Tang Wulin benar-benar tidak berdaya melawan serangannya? Tang Wulin menarik napas dalam-dalam, dan, dengan susah payah, dia membangkitkan aura garis keturunannya untuk menjaga dirinya agar tidak jatuh ke tanah. Long Yue mengayunkan tubuhnya. Di saat berikutnya, dia menghilang dengan cara yang mengerikan. Seluruh tubuhnya sepertinya telah menyatu ke tanah. Segera setelah itu, pilar lumpur coklat tua melonjak dari bawah. Itu menelan tubuh Tang Wulin seperti geyser berlumpur tanpa peringatan. Tang Wulin hanya bisa melepaskan tanaman merambat dari Blue Silver Grass untuk menjaga area di sekitar tubuhnya, tetapi kekuatan rawa berlumpur menariknya masuk. Sumber garis keturunannya sangat kuat, tetapi perbedaan besar antara basis kultivasinya dan Long Yue cukup jelas. Tentu saja, keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin lebih kuat daripada keturunan Raja Naga Gunung, tapi dia tidak memiliki seluruh keturunan Raja Naga Emas. Dia hanya mematahkan 5 segel sampai hari ini. Dengan demikian, dia hanya bisa membawa sikapnya yang mengesankan ke Long Yue, tetapi bukan kekuatan memaksa yang substansial. Serangan mengerikan yang dihasilkan dari tubuh Long Yue sendiri yang menyatu dengan skill jiwanya sudah mirip dengan avatar jiwa bela diri Master Jiwa. Bahkan, miliknya bahkan lebih kuat dari itu. Kemampuan Raja Naga Gunung ditampilkan dengan jelas olehnya. Dia benar-benar dikelilingi oleh lumpur. Tang Wulin melepaskan keterampilan jiwanya satu persatu dalam upaya untuk berjuang bebas, tetapi lumpur yang mengerikan itu mencekiknya dalam kegelapan. Ini benar-benar terlalu menghebohkan. Dia akhirnya bisa merasakan perbedaan yang sangat besar dari basis kultivasi mereka. Jika dia memiliki 6 cincin jiwa, 6 keterampilan jiwa dan telah menembus lebih banyak segel Raja Naga Emas, mungkin dia benar-benar dapat bersaing dengan Long Yue dengan anugerah alaminya. Sudah terlambat untuk itu sekarang. Sama seperti bagaimana orang lain telah menentukan, pada usia 20 Long Yue hampir tak tertandingi di antara manusia.
Ledakan, rawa seperti tornado jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan ganas, menjepit Tang Wulin. Ledakan lumpur yang hebat menekannya ke tempat itu. Segera setelah itu, sebuah gunung tiba-tiba keluar dari bawah dan mendorong tubuhnya ke atas. Dia diangkat ke puncak perisai pelindung setinggi 200 meter. Sosok Long Yue terungkap, gunung dan lumpur semuanya lenyap sementara tubuh Tang Wulin jatuh dari langit seperti batu. Itu adalah ketinggian 200 meter. Ekor besar Long Yue pecah dan menyerang tubuh Tang Wulin tepat saat dia akan tiba di permukaan tanah. Dia dipukul sangat keras sehingga dia terlempar ke angkasa dan menabrak perisai pelindung sebelum dia jatuh kembali ke tanah. Itu semua terjadi dalam beberapa detik. Seluruh proses sama sekali tidak ada transisi dari saat Long Yue mulai menggabungkan keterampilan jiwanya dengan tubuhnya sampai Tang Wulin benar-benar ditelan. Tang Wulin benar-benar kewalahan sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan melawan Long Yue yang memulai serangan dengan seluruh kekuatannya. Benar-benar menakutkan. Ini adalah kata-kata yang paling cocok untuk menggambarkan Long Yue. Bahkan orang-orang biasa kerajaan Bintang Luo tidak bisa menahan napas dalam ketakutan setelah menyaksikan adegan pertempuran seperti itu. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Cahaya merah di mata Long Yue berubah lebih cerah seiring waktu sementara aura liar mulai keluar dari tubuhnya. Biasanya, dia jarang mencurahkan semua usahanya untuk bertarung. Bukan karena dia enggan, tetapi dia merasa sangat sulit baginya untuk mengendalikan emosinya begitu dia memasuki keadaan memfokuskan semua kekuatannya untuk pertempuran. Itu seperti bencana yang terjadi ketika emosi tertindas Raja Naga Gunung meledak. Oleh karena itu, Long Yue yang biasanya tampak santai dalam kenyataan, Mat Man Long. Dia adalah orang yang akan tenggelam dalam kegilaan ketika dia mencurahkan seluruh kekuatannya untuk meluncurkan kekuatannya. Bahkan yang paling tangguh pun akan memiliki semacam masalah. Dunia seharusnya seimbang. Long Yue kuat tetapi dia juga memiliki masalah luar biasa ini pada saat bersamaan. Tang Wulin lah yang akan menghadapi masalahnya pada saat ini. Organ internalnya terbakar dan semua tulangnya sepertinya patah menjadi dua, tetapi Tang Wulin masih tetap sadar. Penderitaan yang intens membuatnya dengan jelas merasakan aliran darah di tubuhnya. Dia berbalik dengan susah payah dan perlahan bangkit dengan tangan terentang untuk menopang tubuhnya. Saya tidak kalah, saya belum kalah. Ide itu menopang tubuhnya sementara semburat warna darah terlihat di matanya. Kemudian, dia melihat sosok yang sangat besar sedang berjalan ke arahnya. Itu Long Yue, tubuhnya sekarang dipenuhi dengan keganasan. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan menatap Long Yue. Tatapannya tak tergoyahkan dan ditentukan. Dia mengandalkan tidak hanya kekuatannya tetapi juga bantuan teman-temannya untuk datang sejauh yang dia miliki. Ye Xinglan menyerahkan pertandingannya sendiri dengan segala cara untuk memastikan bahwa dia bisa menjadi lebih kuat untuk melawan Long Yue. Dia mengabdikan semua usahanya untuk membantunya menempa baju besi perang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki 3 potong baju perang dalam waktu sesingkat itu? Yuanen Yahui mengambil inisiatif untuk menyerah pada pertandingan antara Tang Wulin dan dirinya sendiri, sehingga dia bisa memberinya kesempatan untuk melawan Long Yue. Dia memegang harapan rekan-rekannya dan kehormatan Akademi Shrek di tangannya. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya kalah? Semangat juang yang intens membangkitkan tubuh Tang Wulin. Dia mengulurkan tangannya tiba-tiba saat dia memfokuskan semua kekuatannya ke cakar naga emas kanannya. 5 aliran cahaya keemasan menembus langit dan telah menebas langsung ke Long Yue yang berdiri di depannya. Dia masih bisa menyerang. Semua orang di panggung penonton dikejutkan dengan menyaksikan pemandangan itu. Tekad macam apa ini? Bagaimana dia masih bisa menyerang setelah menderita luka parah seperti itu? Oh tidak, di tribun penonton, ekspresi Enci berubah. Dia memahami muridnya dengan sangat baik. Serangkaian flare-up sebelumnya telah memicu sifat liar Long Yue. Setelah bertahun-tahun berkultivasi terus-menerus, Long Yue telah berusaha untuk mempertahankan emosinya dengan usaha keras agar dia tidak kehilangan kendali. Warna merah di matanya sudah mulai memudar ketika dia berjalan menuju Tang Wulin. Ini menandakan bahwa dia sudah mengendalikan emosinya. Dia harus bisa mengendalikan dirinya sendiri selama Tang Wulin menerima kekalahannya atau berhenti melawan. Namun, Enci tidak pernah menyangka bahwa Tang Wulin masih bisa melancarkan serangan dalam keadaan seperti itu setelah terluka parah, teknik yang lebih kuat. Long Yue mengangkat kaki kanannya hampir tanpa sadar, menggunakannya untuk memblokir cakar naga emas. 5 aliran cahaya keemasan mengiris 5 luka dalam di lututnya. Tubuhnya yang besar setinggi 10 meter bergetar tanpa sadar. Penderitaan yang intens membuat Long Yue mengaum marah.
Kemudian, di depan seluruh penonton yang terpesona, dia mengangkat kaki kanannya yang besar untuk menginjak Tang Wulin. Enci bisa saja lari keluar segera ketika dia menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi dia malah ragu-ragu sejenak. Tang Wulin berasal dari Akademi Shrek. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah murid terkuat di kelompok usia 15 tahun. Selain itu, Enci dapat mengetahui dari pertempuran sebelumnya bahwa kekuatan garis keturunannya bahkan mampu menghasilkan beberapa efek penekan pada Long Yue. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak diragukan lagi akan menjadi ancaman besar di masa depan jika dia tumbuh. Dia bahkan mungkin bisa menjadi seperti orang itu dan menekan seluruh dunia Master Jiwa Star Luo Empire. Haruskah orang seperti ini benar-benar diizinkan untuk hidup di dunia ini? Karena itu, Enci ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak melakukan apapun untuk menghentikan Long Yue. Jadi, Long Yue pergi ke depan dan menginjak tubuh Tang Wulin. Soul Land 3 Chapter 684. Chapter 684 Kembalinya Mu Ye. Teriakan alarm bergema di seluruh Star Luo Coliseum. Kontingen Akademi Shrek berlari keluar dari ruang tunggu dengan segera. Bahkan Dai Yun tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya yang mungil. Tatapannya dipenuhi ketakutan. Matman Long, dia adalah Matman Long. Penonton melihat darah berceceran ketika dia melangkah ke Tang Wulin. Bahkan batang baja akan berubah bentuk karena hentakan yang begitu berat. Matman Long sepertinya belum puas. Kaki kanannya terangkat lagi dan segera, dia menginjak dengan ganas di tubuh Tang Wulin lagi. Sementara itu, sesosok bergegas menuju panggung kompetisi dengan tergesa-gesa. Aliran cahaya merah melintas saat dia bergerak ke depan perisai pelindung jiwa yang ditembus dengan paksa dan mengejutkan semua orang. Sosok itu membanting dengan marah ke Long Yue tepat ketika kaki kanannya hendak menginjak Tang Wulin untuk kedua kalinya. Adegan mengejutkan pun terjadi. Tubuh besar Long Yue terlempar langsung ke sisi lain dari panggung kompetisi dari dampaknya. Di platform penonton, tubuh Enci bergoyang sekali, dan dia muncul di panggung kompetisi di saat berikutnya. Dia memblokir sosok yang menjatuhkan Long Yue. "Kamu siapa? Beraninya kamu membuat masalah di Star Luo City?" Enci menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Aura kuat transendennya meledak dari tubuhnya. Dalam sekejap, perisai pelindung jiwa seluruh tahap kompetisi hancur seketika membuat takjub semua orang. Orang itu ditangguhkan di udara saat dia melihat Enci dengan dingin. Ada epi sepanjang 3 meter di tangan kanannya. Warna epi adalah merah darah sementara kulitnya adalah warna emas gelap yang mengerikan saat dia menatap Enci dengan muram, dengan aura yang tidak kalah dengan Enci. Enci tercengang karena dia adalah orang nomor 1 yang pantas mendapatkan gelar peringkat 98 judul Douluo. Dia adalah pembangkit tenaga listrik absolut, namun, orang di depannya memiliki aura yang tidak kalah darinya. Seberapa tinggi basis kultivasi orang tersebut? Penatua Kai sudah terbang ketika Long Yue menginjak Tang Wulin untuk pertama kalinya, tetapi individu yang tidak dikenal berhasil datang lebih dulu meski pindah kemudian. Oleh karena itu, Penatua Kai tiba di panggung kompetisi beberapa saat kemudian, tepat di belakang individu misterius itu. Orang misterius yang datang tidak lain adalah Master Sekte Tubuh Sekte Mu Ye. Untuk saat ini, kontingen Akademi Shrek telah mendekati tahap kompetisi. Meskipun demikian, aura di panggung kompetisi begitu menghebohkan sehingga tidak mungkin mereka bisa mendekatinya. Tangan Gu Yue dan bahkan bibirnya bergetar. Dia merasakan sakit yang luar biasa di hatinya ketika Long Yue menginjak Tang Wulin dengan kakinya. Roar, Long Yue sudah berdiri dari tanah jauh. Matanya benar-benar berubah menjadi merah cerah, dan dia bergegas ke arah Mu Ye. Aura di tubuhnya semakin kuat dan cincin jiwa keempatnya akan bersinar. Cukup, Enci mengulurkan tangan untuk menamparkan punggung tangannya. Aliran cahaya keemasan turun dari langit dan menyelimuti tubuh Long Yue seperti rantai, mengikatnya sehingga dia tidak bisa lagi bergerak. Apakah ini pertandingan? Suara geram Elder Kai bergema. Enci memiliki ekspresi minta maaf di wajahnya. Ada kemungkinan kehilangan kendali saat jiwa bela diri Long Yue digunakan dengan kekuatan penuh. Bagaimanapun, semua orang telah menandatangani formulir pelepasan tanggung jawab hukum dalam pertandingan individu. Saya benar-benar minta maaf. Selamatkan Tang Wulin dulu. Mu Ye menatapnya dengan dingin. Sangat baik. Dia hanya mengucapkan dua kata itu saat dia melemparkan epi di tangan kanannya. Epi merah berubah menjadi aliran cahaya merah dan menghilang diam-diam menjadi udara tipis. Dia turun dari pendaratan langit di samping Tang Wulin. Dia menekan tangan kanannya ke tubuhnya dan melakukan pemeriksaan sederhana.
Kemudian, dia mengambil Tang Wulin dengan hati-hati. Tidak ada kata yang cocok untuk menggambarkan kondisi Tang Wulin saat ini. Armor pertempuran di tubuhnya telah menghilang dan menyatu ke dalam tubuhnya sekali lagi. Dadanya roboh. Tampak jelas bahwa tulang dadanya hancur. Sisik emas di tubuhnya memiliki pancaran yang memudar. Ada darah di sekitar area sekitarnya. Dia lebih buruk daripada mati. Mu Ye mengambil Tang Wulin dan berbalik untuk melirik Enci lagi. Kemudian, dia berubah menjadi aliran cahaya yang bersinar sekali sebelum menghilang. Pemimpin delegasi benua Doulo, Tang Bingyao berdiri di panggung penonton. Dia melihat ke arah Dai Tianling. Yang mulia, saya ingin meminta penjelasan. Mengapa Anda tidak menghentikan Long Yue dari membunuh ketika jelas bahwa dia memiliki keunggulan absolut dalam keadaan bahwa jiwa bela dirinya tidak dapat dikendalikan? Saya tidak percaya bahwa hakim tidak bisa melakukan itu. Ekspresi Dai Tianling suram. Dia juga tidak mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Kami akan memberikan penjelasan kepada delegasi yang Anda hormati. Saya juga tidak menyangka pertandingan akan seperti ini. Kami tidak berhasil menangani situasi darurat yang terjadi dalam waktu sesingkat itu. Kekaisaran akan memberikan layanan medis terbaik untuk kontestan Tang Wulin. Penonton tidak bersorak karena hasil pertandingan. Semua orang tahu bahwa Long Yue telah kehilangan kendali selama beberapa saat terakhir. Dia akan membunuh Tang Wulin karena ini bukan lagi persaingan dengannya, tetapi pertempuran hidup dan mati. Tidak peduli seberapa kuat Long Yue, dia tidak akan menjadi aset negara jika dia tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Sebaliknya, ia bahkan mungkin membawa malapetaka bagi orang di jalan itu. Dengan demikian, tatapan mereka saat mereka melihat Long Yue sepertinya tidak melihat seorang pahlawan, tetapi seseorang yang menakutkan. Apa yang akan kita lakukan? Kemana orang itu membawa kapten itu? Xie Xie bertanya dengan cemas. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tang Wulin. Mereka saling mengenal satu sama lain karena termasuk yang paling awal bergabung dengan grup. Dia tidak akan pernah menjadi dirinya hari ini tanpa bantuan Tang Wulin selama ini. Tubuh Gu Yue masih bergetar. Air mata mengalir tak terkendali di pipinya. Hatinya sedang kacau balau saat ini. Jangan membuat semua orang panik. Karena orang tersebut telah mengambil kaptennya, itu berarti kapten tersebut masih hidup. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Tidaklah pragmatis bagi kita untuk mencari secara membabi buta. Ayo kembali ke hotel dan menunggu. Ye Xinglan adalah orang yang berpikiran paling jernih saat ini. Yuanen Yehui mengangguk setuju dan berbicara, itu benar. Tang Wulin pasti akan baik-baik saja. Kemampuannya untuk menerima pukulan kuat, dia akan baik-baik saja. Su Xiaoyan menangis keras. Bagaimanapun, mereka telah melihat tubuh babak belur Tang Wulin dari semua yang diinjak-injak. Ada begitu banyak darah di lantai. Gu Yue mengatupkan giginya saat dia berbalik dan lari. Semua orang buru-buru mengejarnya ke arah pintu keluar. Penatua Kai turun dari langit. Ekspresinya berubah antara khawatir dan bingung yang membuat hatinya bingung. Apakah saya salah? Membiarkan anak-anak ini menghadapi semuanya sendiri, apakah saya salah? Sesosok meluncur melewati sisinya. Itu adalah Wu Zhangkong. Penatua Kai menoleh dan melihat ke arahnya. Tatapan Wu Zhangkong sekarang lebih dingin dari biasanya. Penatua Kai, saya tidak peduli tempat macam apa ini, saya juga tidak peduli apakah saya anggota tim delegasi atau bukan. Jika Tang Wulin mati, aku pasti akan membunuh Long Yue. Dia berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Sosoknya melesat dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Pertandingan yang seharusnya fantastis tak tertandingi telah berubah menjadi bencana tak terduga selama grand final. Itu di luar dugaan siapapun. Namun, sekarang situasinya telah berjalan seperti ini, semua orang hanya memiliki satu pertanyaan di benak mereka. Apakah Tang Wulin masih hidup? Long Yue telah tenang secara bertahap di panggung kompetisi di bawah pengawasan Enci. Dia sangat menyadari apa yang terjadi sebelumnya. Ekspresinya suram saat dia menuruni panggung. Penonton memiliki emosi yang campur aduk. Mereka jelas berada di pihak yang menang, namun tidak banyak yang merasa gembira. Guru, apakah benar bahwa emosi Long Yue tidak terkendali setelah dia menggunakan jiwa bela dirinya dengan kekuatan penuh? Dai Tianling bertanya pada Enci. Enci secara alami memahami motif Dai Tianling. Dia mendesah. Saya telah berusaha keras untuk membantunya mengendalikan emosinya selama ini. Namun, sangat sulit untuk menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh keturunan Raja Naga Gunung. Kami hanya dapat melanjutkan dengan hati-hati saat ini. Saya secara pribadi akan mengawasinya.
Jika dia tidak mampu mengendalikan emosinya, saya tidak akan membiarkan dia meninggalkan akademi. Oh, sayang sekali. Gai Tianling menggelengkan kepalanya.